Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi atas judul atas makalah yang telah saya buat, yaitu studi hadis kimia atau hadis dan kimia. Bagaimana kita mengintegrasikan bagaimana hadis ini bisa berhubungan, bisa saling melengkapi dengan ilmu kimia. Ya. Jadi perlu kita ketahui bersama, hadis Nabi SAW merupakan pedoman kedua setelah Al-Quran yang hukum mengerjakannya dalam syariat Islam adalah sunnah, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Dan kemudian hadis Nabi SAW sebagai sumber Islam kedua setelah Al-Quran itu telah menjadi faktor pendukung utama kemajuan ilmu pengetahuan umat Islam. Dalam hadis Nabi SAW terdapat hadis-hadis yang berbicara tentang ilmu pengetahuan seperti ilmu alam, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Fakta yang menakjubkan adalah tentang berbagai fenomena alam ini, fenomena alam dan sosial telah diungkap dalam berbagai hadis. Kemungkinannya ini pada masa Nabi SAW dan sahabat, makna dari hadis-hadis tersebut masih belum diketahui maksudnya dan baru diketahui melalui teori-teori ilmiah modern sekarang ini. Berbicara tentang hadis yang telah menjelaskan ilmu pengetahuan sebelum para ilmuwan modern, fokus kajian ini adalah hadis yang berbicara tentang ilmu kimia. Jadi kan seperti yang kita ketahui, apa sih ilmu kimia itu? Ya, ilmu kimia itu kan perubahan materi gitu kan. Nah, jadi hadis yang berbicara tentang ilmu kimia. Kemudian seperti yang kita ketahui dulu ini, hadis itu, oke, langsung saja pembahasan secara etimologis. Ilmu hadis itu memiliki makna jadid, lawan kodim yang baru, qorib yang dekat, belum terjadi, khobar, warta, yakni sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seorang yang lain. Sedangkan secara terminologi, pengertian hadis menurut ahli hadis adalah segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Definisi di atas menyatakan bahwa yang termasuk dalam kategori hadis adalah perkataan Nabi qauliyah, dan perbuatan Nabi fi'liyah, dan segala keadaan Nabi ahwaliyah. Namun ada juga seorang ulama yang mendefinisikan hadis secara luas, yaitu oleh At-Tibi. Dia berpendapat bahwa hadis itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan takrir beliau. Hadis marfu juga meliputi, hadis itu juga meliputi perbuatan dan takrir para sahabat. Para sahabat itu atau yang biasa disebut dengan hadis mauquf, dan serta para tabi'in yang biasa disebut dengan hadis maqtu, ya. Kemudian kita juga kemudian lanjut ke ilmu kimia. Apa sih ilmu kimia itu? Jadi definisi ilmu kimia itu berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia. Nah, apa itu alkimia? Yang artinya perubahan materi. Pengertian ilmu kimia secara singkat adalah ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi menjadi materi lain. Secara lengkapnya, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan serta energi yang menyertai perubahan suatu zat atau materi. Zat atau materi itu sendiri adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Hakikat ilmu kimia adalah sesuatu benda dapat mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi atau perubahan letak susunan, dan ini memengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud semula. Ilmu kimia memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang lain, khususnya ilmu pengetahuan alam seperti biologi, fisika, geologi, astronomi, metalurgi, elektronika, kedokteran, farmasi, pertanian, dan teknik industri.
Kemudian lanjut ke integrasi hadis dan kimia. Jadi di sini saya akan menyebutkan satu hadis, saya akan membahas satu hadis yang dimana hadis ini telah menjelaskan, telah di dalam hadis tersebut itu ada penjelasan tentang perubahan materi seperti apa segala macam. Oke, di sini saya akan menjelaskannya. Jadi dikutip dari Sains dalam Hadis oleh Zakhlun Najjar 2011. Jadi di sini saya mempunyai buku Sains dalam Hadis ini. Ini buku Zakhlun Najjar yang telah diterjemahkan oleh orang Indonesia ya. Yang judul aslinya itu Kitab Al-Ijaz Al-Ilmi fi As-Sunnah An-Nabawiyah. Nah, itu judul aslinya. Nah, hadis yang telah ada sejak zaman Nabi SAW jika ditafsirkan secara ilmiah memiliki pernyataan yang luar biasa, yang rahasianya baru bisa disibakkan melalui teori-teori ilmiah setelah 14 abad berlalu. Sebagaimana sabda Nabi yang berbicara tentang unsur besi, api, air, dan garam. Jadi di sini saya mengambil unsur hadis yang berbicara tentang unsur besi, api, air, dan garam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha anzala arba'a barakatin minas sama'i ilal ard al hadid wan nar wal ma wal mil. Artinya sesungguhnya Allah menurunkan 4 berkah dari langit, yaitu besi, api, air, dan garam. Hadis ini dilansir masing-masing oleh Ad-Dailami dalam Al-Firdaus, As-Suyuti dalam Al-Jawami, Ibnu Katsir dalam Al-Kafi Asy-Syafi fi takhrij hadis Al-Kashaf, kemudian Al-Ajluni dalam Kashful Kafa, juga Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan 4 berkah dan dari langit ke bumi, yaitu besi, api, air, dan garam. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana proses penurunan besi dari bumi. Nah, kan bagaimana coba? Kan kalau misalnya penurunan air seperti hujan. Nah, kalau misalnya garam itu seperti hujan, air mungkin kalau pemahaman saya ya, air turun ke bumi, kemudian kan itu ada laut itu kan. Nah, jadi dari laut itulah munculnya garam. Nah, kalau api saya kurang tahu, dan kalau besi di sini akan dijelaskan bagaimana konsep penurunan besi itu. Jadi hadis tersebut bersanad doif. Nah, jadi hadisnya masih bersanad doif. Namun hadis tersebut mengandung sebuah gebrakan ilmiah yang magnificence. Jadi magnificence itu megah, luar biasa. Orang yang mendengar hadis ini mungkin bisa memahami penurunan api, air, dan garam dari langit ke bumi. Namun kemungkinan mereka belum dapat mencerna wacana penurunan besi ke bumi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang penciptaan besi yang berbunyi wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'un linnas. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka menggunakan besi itu. Jadi betapa luar biasanya dampak besi terhadap kehidupan manusia. Quran surah Al-Hadid ayat 5 ayat berapa itu? Kemudian selanjutnya penjelasan kimia mengenai hadis tersebut. Jadi pada beberapa dekade terakhir abad ke-20, para ilmuwan astronomi dan astrofisik mulai melakukan penelitian terhadap senyawa kimia bagian semesta langit yang dapat dijangkau atau terlihat. Mereka pun terkejut karena ternyata unsur terbesar di alam semesta ini adalah gas hidrogen. Jadi unsur terbesar di alam semesta ini itu adalah gas hidrogen yang merupakan unsur teringan dan tersederhana strukturnya. Jumlah unsur ini mencapai 74% lebih dari materi semesta yang terjangkau. Kemudian diikuti oleh gas helium, unsur kedua dalam daftar siklus unsur-unsur, yang berjumlah 24% dari materi semesta yang diteliti. Sisanya kurang dari 2% terdiri dari unsur-unsur yang sudah dikenal manusia dan jumlahnya mencapai 105 unsur. Observasi ini mengantarkan pada kesimpulan logis bahwa semua unsur-unsur yang kita ketahui seperti apa contohnya unsur-unsur itu, seperti unsur air, unsur api, unsur garam, itu kan unsur itu.
Nah, bagaimana perubahannya dari air menjadi garam segala macam gitu. Api dari kayu kemudian ini dibakar apa segala macam. Terciptalah api begitu. Nah, jadi observasi ini mengantarkan pada kesimpulan logis bahwa semua unsur-unsur yang kita ketahui ternyata diciptakan dari gas hidrogen. Bagaimana prosesnya? Melalui proses pemadatan gas tersebut pada dirinya sendiri dan penyatuan inti atom melalui sebuah proses yang disebut fusi nuklir. Nah, kemudian kemunculan besi di sini. Oke, lanjut kita membahas tentang hadis yang tadi ya. Kemunculan besi yang ada di bumi itu melalui bintang-bintang di langit yang melewati sejumlah fase. Di antaranya fase penyalaan yang sangat dahsyat sehingga ia kemudian disebut dengan istilah fase terang benderang. Nah, suhu panas inti bintang dalam rentang fase ini berkisar antara 10 hingga 100 triliun derajat. Nah, inti bintang yang menyala-nyala dan terang benderang inilah yang merupakan tempat satu-satunya yang kita kenal di hamparan bagian semesta yang terjangkau. Maksudnya mungkin kalau pemikiran saya ini, itu yang maksudnya kita kenal itu bintang yang biasa kita lihat itu di atas langit. Yang terang itu bagaimana kita lihat dari bumi, kita lihat ke langit, akan itu ada di bintang-bintang gitu. Mungkin itu maksud yang kita kenal di sini. Nah, jadi dalam fase ini, jadi saya ulang tadi, jadi kan inti bintang yang menyala-nyala dan terang benderang inilah yang merupakan tempat satu-satunya yang kita kenal di hamparan bagian semesta yang terjangkau. Dalam fase ini terjadi proses fusi inti atom hingga inti bintang secara keseluruhan berubah menjadi besi. Dengan berubahnya inti bintang menjadi besi, hilanglah keseluruhan semua energi bintang sehingga ia pun kemudian meledak dan serpihannya pun bertaburan di hamparan semesta. Dengan proses inilah besi sampai ke sejumlah benda langit seperti planet bumi, persis sebagaimana proses jatuhnya meteor. Jadi proses besi itu yang saya tangkap dari itu, jadi dari bintang ada fasenya terang benderang sampai menyala kemudian entar terjadilah proses fusi inti atom hingga bintang itu secara keseluruhan menjadi besi. Nah, dengan berubahnya inti bintang menjadi besi, hilang semua energi bintang sehingga ia pun meledak. Nah, jadi meledak kemudian jadi meteor akhirnya turun ke bumi gitu. Nah, seperti itu. Jadi, tanpa adanya besi di bumi tidak akan memiliki medan magnet yang dapat menahan gas dan benda cair dengan lapisan gas dan lapisan airnya. Bumi juga tidak akan bisa menahan segala bentuk kehidupan yang ada di permukaannya. Jadi dapat dikatakan bahwa jika besi tidak turun dari langit ke bumi, tentu tidak akan pernah ada kehidupan di muka bumi. Karena besi adalah unsur yang membentuk bagian penting sel darah merah, hemoglobin. Jadi dalam darah manusia dan beberapa darah hewan. Besi juga menjadi unsur yang membentuk bagian terpenting dalam zat hijau yang ada di dalam tumbuhan dan di dalam unsur yang dibutuhkan untuk kehidupan tumbuhan. Dari penjelasan secara ilmiah di atas, yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi maksudnya, dari penjelasan saya tadi, semoga kalian semua paham gitu. Nah, jadi proses penurunan besi dari langit ke bumi pada dasarnya Al-Quran dan hadis Nabi telah menyinggung perihal penurunan besi dari langit maksudnya sudah dari sejak 1400 tahun silam. Jadi sejak zaman Nabi SAW itu sudah disinggung. Namun fakta ini baru ditemukan manusia pada beberapa dekade terakhir, abad ke-20. Jadi maksudnya secara ilmiah pengetahuan secara modernnya kita bisa logikakan begitu. Baru ditemukan pada abad terakhir, pada beberapa dekade terakhir, pada abad ke-20. Dan ini dengan demikian merupakan bukti nyata bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Sang Pencipta, dan hadis Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang terhubung dengan wahyu dan mendapat pengajaran dari Sang Maha Pencipta langit dan bumi.
Jadi bisa saya ini, jadi kalau misalnya yang saya tangkap, jadi hadis Nabi ini telah menjelaskan bagaimana hukum-hukum kimia, hukum-hukum sains yang baru baru diteliti oleh para ilmuwan modern gitu. Itu tuh sudah dijelaskan dari sejak zaman Nabi, bukan sudah dijelaskan ya, sudah disebutkan sejak zaman Nabi gitu. Tapi mungkin penalaran manusia belum sampai kepada sekarang ini. Maksudnya kayak semodern ini kita bisa tangkap bagaimana proses besi, bagaimana bagaimana terbentuknya atom-atom kan, seperti pertemuan Rehan kemarin itu kan atom juga kan sudah dijelaskan sebelumnya di hadis itu, yang dimana Nabi telah menjelaskan tentang bagaimana partikel kecil tersebut ada. Sudah dijelaskan, tapi baru ditemukan, penalaran manusia itu baru menemukannya, dan apabila dicocokkan ternyata cocok hadis sama sains tersebut, sama logika rumus-rumus tersebut itu. Nah itu, jadi kesimpulan hadis dan kimia merupakan dua ilmu yang saling melengkapi. Jadi hadis dan kimia ini merupakan dua ilmu yang saling melengkapi, oke? Nah, dengan adanya hadis Nabi yang sudah ada sejak 1400 tahun silam, dapat memberikan inspirasi dan informasi, sementara dengan adanya kimia dapat memberikan validasi ilmiah dan pemahaman yang lebih mendalam. Oke, baik, di sini saya Muhammad Ali Akzan dari kelas Hadis Sains, kelas berapa, semester 4 yang penting lupa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.